Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat semua. Pada pertemuan kali ini kita akan uh, sharing-sharing tentang uji hipotesis. Ya, baik. Jadi uh, hipotesis itu dalam penelitian penting karena hampir semua penelitian itu punya hipotesis. Nah, ini kan berkaitan dengan statistika inferensia. Jadi kalau statistika deskriptif itu tidak ada hipotesisnya. Biasanya tapi dalam PTK itu ada hipotesis tindakan. Karena ini berkaitan dengan populasi dan sampel dan analisnya sebaiknya menggunakan komputer. Jadi hipotesis itu sebenarnya adalah kesimpulan sementara yang masih harus diuji kebenarannya. Nah, jadi dirumuskan berdasarkan fakta, hasil penelitian dan teori. Nah, ajuan dalam melaksanakan penelitian ada dua hipotesis. Ada namanya hipotesis H0 dan H1. Dan di dalam hipotesis ada namanya taraf signifikansi atau taraf kepercayaan. Nah, kita kan lihat di sini di masalah penelitian kan ada dua. Jadi ada fakta atau fenomena, kemudian ada literatur atau kajian pustaka. Nanti di masalah penelitian ini kita akan menguji hipotesisnya atau kebenaran sementaranya. Jadi kita melaksanakan penelitian, kemudian kita data. Nah, ini letak uji hipotesisnya sini, ya, hasil penelitian. Ya. Nah, di dalam hipotesis ada namanya menerima hipotesis dan menolak hipotesis. Nah, ini tabelnya. Kemudian taraf kepercayaannya itu biasanya kita menggunakan alfa 0,05 atau alfa 0,01. Jadi tingkat bagaimana itu alfa? Jadi semua hasil penelitian kan tidak mungkin 100% tingkat kepercayaannya. Jadi ada kesalahannya. Jadi apa itu kesalahannya? Apakah keyakinan kepercayaannya 90%, kesalahannya 5%. Jadi kalau 99% keputusannya yang benar, maka diambil alfa 0,01 atau 1%. Nah, di sini penerimaan dalam grafiknya ada namanya daerah penerimaan H0 yang ini ya di tabelnya. Kemudian apakah kita akan menolak dari H0 itu? Ini kan cuma simbolik, jadi H0 itu cuma simbolik, mau HK, HB, HC. Biasanya ada versusnya, jadi H1 melawan H2 atau H3 melawan H4, ya, atau versusnya, atau setuju dengan tidak setuju. Nah, jika hipotesisnya dua arah atau kita namakan di statistik two tail, H0 itu misalkan XA itu sama dengan XB. Nah, kemudian X1 itu XA tidak sama dengan XB. Itu kalau dua arah. Kalau hipotesisnya satu arah atau one tail, kita ini X0-nya itu sama H0-nya itu XA itu sama dengan XB-nya, variabelnya ya. Kemudian H1-nya apakah variabel A itu XA itu lebih besar dari XB atau XA lebih kecil dari XB. Nah, mengujinya kita akan menguji dengan menggunakan uji Z, boleh uji T, uji F atau uji X. Nah, ini kalau Z itu berarti versus Z tabel. Kalau Z itu lebih besar dari Z tabel, ini yang akan dibandingkan. Maka kesimpulannya apakah H0 ditolak atau H0 diterima. Nah, untuk uji parameternya ini kita akan menggunakan misalnya uji pengaruh hanya satu variabelnya, misalnya pengaruh ini mempengaruhi X, misalnya pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar. Jadi ada kesesuaian ya.
Nah, kita contohnya, misalnya ini. Oh, seorang kepala sekolah menyatakan bahwa rata-rata nilai matematika murid lebih 70. Untuk membuktikan, dipilih secara jumlah 20 murid untuk diuji. Hasilnya sebagai berikut. Ini datanya. Kalau kita jumlahkan ini, jumlahnya 1513, rata-ratanya 75,65, standar deviasinya 11,23. Nah, berarti potensinya X sama dengan 70, ya, kan ini 70 muridnya. H1-nya X lebih besar dari 70. Nah, setelah itu kita cari T hitungnya. T hitung itu X rata-rata dikurang mu per standar. Ini simpangan per akar jumlah data. Jadi 75,65 dikurang mu-nya ini kan 70 ya, per 11,23 standar deviasinya ini, per akar N 20. Ini kan yang 20. Nah, nanti kan kalau apakah T tabel lebih besar dari T hitung? Ternyata ini dari T hitungnya kan min 2,25. Setelah ini, maka T tabelnya min 1,72. Berarti T hitung lebih kecil dari T tabel. Itu ya. Oke. Untuk menguji selanjutnya, menguji dua nilai tengah. Yang dibandingkan itu before and after atau pre-test, post test. Macam-macam analisisnya. Kita akan menggunakan dua nilai berpasangan. Ya, misalnya contohnya ini, sebelum dilaksanakan tindakan dengan setelah ini. Yang membedakannya kan ini kita lihat dulu bedanya berapa. Misalnya 51,7. Ini bedanya 10,8 dan seterusnya. Setelah itu kita hitung berpasangannya, bedanya ini, kemudian rata-rata beragam bedanya, itu standar deviasinya, nilai T-nya, dan bandingkan apakah diterima. Nah, kalau kita menggunakan uji dua berpasangan, maka kita dapat ini 45, 60. Jadi kita kalau di SPSS ini hasilnya variasinya rata-ratanya kita langsung ini menuliskan ini. Oke. Nah, kalau misalnya metode A dengan metode B, ini ada dua soal seperti ini. Bagaimana? Ini kan sama, jadi dua metode ini. Nah, cara analisisnya adalah berarti NA sama dengan NB. Berarti kita menghitung apanya? Hitung jumlah kuadratnya, kemudian ragam bersamanya, standar deviasinya, nilai T, dan kita membandingkan apakah ini lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Oke? Ya. Sehingga kita menghasilkan seperti ini kalau di SPSS ini 4567 seperti ini hasilnya. Nah, sekarang ya, metodenya yang tidak sama metode ini. Jadi kita akan maksudnya itu NA tidak sama dengan MB, tetap sama ya dalam pengerjaannya. Ini akan seperti begini. Oke. Nah, untuk misalnya ini t-test to sample asumsinya variansi. Ini misalnya model B, model A. Ini yang ada dua ya. Nah, jadi variabel 1, variabel 2. Itu kita bisa hitung. Nanti kita menggunakan di spesies itu to sample assumption equal variable. Ya. Nanti hasilnya kita seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya ini hasilnya, nanti kita akan berapa beda yang berapa yang tidak. Oke, seperti itu. Angka-angkanya nanti kita ganti-ganti saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semua.